Selamat datang lagi teman-teman di channel Upsell. Kali ini kita akan membahas tentang microstock ya. Nah, kali ini kita akan membahas temanya bagaimana cara saya mendapatkan puluhan juta dalam waktu sebulan gitu ya di microstock. Tapi perlu dinotis juga ini udah mengalami beberapa tahun pengerjaan gitu. Jadi saya udah bekerja di sini bertahun-tahun. Jadi diakumulasi dari semua aset saya. Nah, kita dapat sebulannya itu angka puluhan juta seperti itu ya. Jadi kalau misalkan sembari cerita aja, dulu saya pertama kali masuk microstock ini, oh ya ini puluhan juta itu semua platform ya digabungin. Dulu saya pertama kali mulai itu di Freepik. Saya dulu mulai di Freepik itu gaji pertamanya mungkin ratusan ribu teman-teman, 200 ribu kayak gitu ya. Saya lupa berapa angka pastinya, tapi nggak nyampe 1 juta. Nah, setelah beberapa bulan fokus upload terus, mungkin saya sehari itu bisa upload 10 teman-teman. Desain elemen bukan template, iya sorry, desain template bukan elemen. Jadi dalam satu file itu terdiri dari beberapa elemen seperti itu gitu ya. Nah, saya upload itu 10 sampai 15 sampai maksimal 20 sehari. Dan itu berat benar teman-teman untuk pemula ya. Jujur saya berat banget pada saat itu karena saya juga masih kuliah. Jadi saya upload, saya push terus. Dalam beberapa bulan kemudian saya dapat 1 juta sebulan teman-teman dari microstock. Terus tuh naik, naik, naik UMR, akhirnya UMR daerah ya. Nah, sempat vakum juga pada saat itu, jadi saya berhenti main microstock teman-teman. Berhenti microstockan dan saya lanjutin lagi setelah beberapa tahun seperti itu. Nah, setelah beberapa tahun ini saya lebih concern sebetulnya. Saya main di beberapa microstock sekaligus ya, Canva, Dopstock pada saat itu masih bukaan kebetulan. Nah, jadi saya sebetulnya fokus di microstock ini kurang lebih 3 tahun teman-teman. Tapi, nah, kenaikan yang signifikan itu malah di beberapa bulan sebelumnya. Jadi saya dulu itu buat elemen atau desain tuh mau-mau saya aja gitu, saya nggak riset, saya suka dengan ini, jadi saya upload, seperti itulah. Nah itu mentoknya di angka, jutaan teman-teman, nyampe ke 10 itu emang agak susah gitu ya. Nah terus tuh setelah paham sedikit gitu ya, ngeliatin konten teman-teman yang lain tuh, ada juga yang sampai 60 juta sebulan, puluhan juta seperti itulah. Nah saya mulai ngulik lah apa yang mereka mainin. Nah intinya, yang saya pahami sekarang ini, yang ingin saya share ke kalian, kalau misalkan kalian juga baru awam, baru nyemplung ke microstock ya mungkin ini ada sedikit informasi teman-teman. Nah, yang pertama itu konsisten teman-teman. Jadi saya pernah, dalam waktu beberapa satu tahun lebih saya vakum gitu ya. Dan itu yang tadinya udah lumayan beberapa juta, dia turun teman-teman. Karena emang yang masuk desain itu banyak sekali setiap harinya dan kita tenggelam teman-teman di dalam itu. Jadi kita nggak terekomendasi lagi lah seperti itu ya, ketutup desain kita. Atau nggak disarankan dan apa ya, ini tergantung platform ya, jadi kebijakan mereka dibuat kayak mana, apa yang nggak aktif itu trafficnya dikurangi dan semacamnya teman-teman. Tapi nggak konsisten itu akan mempengaruhi pendapatan kita di dalam microstock teman-teman. Nah, selanjutnya sasaran yang tepat. Nah ini sasaran target yang tepat teman-teman. Ini setelah saya fokus, terus saya benahi lagi beberapa bulan kemarin dan dia naik teman-teman nih. Ini di tahun ini, tapi ini screenshot dari earning saya yang ada di Canva ya. Kalau misalkan kalian baru mau masuk, di Canva masih tutup teman-teman, tapi kalian bisa aplikasikan di tempat lain seperti Adobe Stock ataupun Freepik ataupun Shutterstock juga bisa teman-teman. Nah, di sini kita lihat Januari itu dia biasa aja, tapi dia ngelandai naik terus teman-teman. Nah, ini saya mulai membidik market ataupun saya cermati gitu, apa sih yang lagi dibutuhkan market gitu ya. Nggak misalkan nih kita suka gambar buah-buahan, terus tuh kita buat
buah-buahan terus gitu, padahal yang lain juga udah buat itu banyak sekali gitu, ada puluhan juta, mungkin ratusan juta elemen buah-buahan kayak gitu kan. Nah, ini kita lihat, apa yang kira-kira itu nggak ada di market teman-teman, terus tuh, sebisa mungkin kita cari yang ultra specific target gitu ya. Nah, ini dia salah satu kuncinya sebetulnya, ultra specific target itu tuh sangat saya rekomendasikan ya, apalagi untuk saya pribadi karena saya tuh sistemnya campur-campur desainnya. Ada teman-teman yang main di doodle doang misalkan, dia fokus di doodle semua aset dia buat doodle semua. Nah itu bagus teman-teman. Jadi dia kalau misalkan emang dia terbaik di situ, terus tuh desainnya juga disukai orang gitu ya, dia akan jadi maskotnya gitu. Jadi kalau misalnya orang cari doodle, dia ketemu. Nah ini juga bagus juga teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian campur-campur kayak saya mau sebetulnya yang saya rekomendasi yang pertama tadi, desain misalkan doodle terus semuanya doodle, satu niche teman-teman. Nah tapi karena saya dulu emang udah campur-campur gitu kan, saya dulu awam, jadi saya buat-buat aja, jadinya ya udah mau ngelurusin tuh emang udah agak susah teman-teman. Jadi saya targetnya yang ultra spesifik aja kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian udah terlanjur gitu, mungkin yang ultra spesifik target ini juga bisa kalian gunakan, teman-teman. Nah, kayak mana sih ultra spesifik target? Misalkan kayak gini, pasar untuk apa sih namanya, orang sekolah itu kan ada. Terus tuh ada juga pasarnya buat kesehatan, teman-teman. Itu ada juga pasarnya sendiri. Terus tuh juga hobi dan lain-lain gitu ya. Kalau misalkan kita di kesehatan misalkan, kita push terus langsung kesehatan semua. Nah, jadi kita cari nih misalkan ovum, sel pembuahan, terus gambar amandel, gambar tangan, bersin semuanya lah. Bakteri, virus, vaksin kayak gitu. Kita buat semuanya teman-teman di dalam kategori kesehatan itu. Itu juga akan bagus banget. Nah, kemarin saya coba di ultra spesifik, saya mainnya di kesehatan, terus tuh saya main juga di elemen-elemen yang apa ya, yang khusus misal kayak gini, eee, time misalkan kayak gitu ya ada, wait 15 menit kayak kayak gitulah. Oke mungkin itu susah dicerna ya, mungkin akan saya satu tuh, satu satu, kesehatan, kedua pendidikan. Pendidikan ini kayak vitamin, mineral, kayak lebih ke IPA seperti itu, dan biologi teman-teman. Nah itu, traffic saya naik signifikan ke atas. Terus tuh yang ketiga itu berkualitas teman-teman. Kalau misalkan kalian rasa desain itu kurang bagus untuk dari diri kalian sendiri gitu ya, untuk diri kalian sendiri. Saya kira-kira kalau misalkan jadi klien nggak mau pakai ini teman-teman, karena kualitasnya kurang. Nah itu lebih baik kalian berlatih lagi terus dibaguskan lagi teman-teman. Karena persaingan di Microsoft ini lumayan ketat ya teman-teman di internasional. Jadi seperti itu. Kalian harus jamin kualitas kalian tuh seenggaknya kalian sendiri mau pakai gitu. Nah, yang keempat ini cepat teman-teman. Jadi cepat itu penting banget di Microsoft ini karena apa? Setiap hari itu tuh diterima puluhan ribu, mungkin jutaan aset digital teman-teman. Dan kalian kalau nggak bisa berkompetisi di situ ya tenggelam ya teman-teman. Lebih baik cepat, pembuatannya cepat. Kalau misalkan kalian udah berpenghasilan banget gitu ya, kebutuhan kalian sudah terpenuhi, terus juga bisa menabung. eh, Lebih ada baiknya juga kalian nge-hire orang untuk mempekerjakannya teman-teman. Jadi waktu kalian leverage gitu ya. Kalian gandakan lagi dengan meng-hire orang seperti itu. Tentu saja keputusannya dari kalian. Kalian yang bikin misalkan mau apa sih namanya desainnya kayak mana kayak gitu. Biar orang ini menyesuaikan uh, karakter desain kita teman-teman. Nah mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan kalian mengaplikasikan 4 ini mungkin akan seperti saya juga teman-teman, melandai ke atas. Jadi konsisten dan cepat itu penting. Nah, selanjutnya target pasar yang pas dan karya yang berkualitas teman-teman. Terima kasih. Kita akan lanjutkan ke video-video yang selanjutnya.